Pernah dengar pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit? Nah, hal yang sama berlaku buat pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Tidur larut karena scrolling medsos, ngemil keripik tengah malam, atau bilang, nanti aja ke tugas yang seharusnya kamu mulai. Semua itu bukan cuma kebiasaan sepele. Mereka adalah suara sunyi yang kamu kirim ke semesta, memberitahu siapa kamu dan kemana kamu akan pergi. Kamu nggak sadar, tapi rutinitas harianmu adalah jalan rahasia menuju masa depan. Kebiasaan-kebiasaan itu seperti benang tak terlihat yang terus merajut nasibmu. Dan yang menarik, kamu bisa mulai merajut pola baru kapan saja. Caranya, jangan cuma berkata, aku ingin sukses, karena itu abstrak dan mudah buyar. Coba bilang, aku adalah orang yang disiplin. Kalimat ini kecil, tapi efeknya besar. Karena ketika kamu melihat dirimu sebagai orang disiplin, kamu cenderung berperilaku seperti itu. Identitas yang kuat akan mendorong aksi nyata. Ingat, perubahan sejati nggak datang dari menunggu momen motivasi muncul. Ia lahir dari penyelarasan antara apa yang kamu lakukan hari ini dan siapa kamu ingin jadi besok. Jadi kalau kamu pengen masa depan yang keren, mulai aja dari satu pilihan kecil hari ini. Karena setiap pilihan adalah suara. Dan suara itu sedang membentuk masa depanmu, diam-diam tapi pasti. Kamu nggak bisa ngejar sukses kayak ngejar kucing tetangga yang kabur ke atap. Semakin kamu kejar, semakin dia lari. Sukses itu kayak kupu-kupu. Dia datang mendekat saat kamu diam dan menjadi taman yang indah. Artinya, fokusnya bukan di pengejaran, tapi pada menjadi. Kalau kamu mau hidup luar biasa, kamu harus jadi orang yang layak menjalani hidup luar biasa itu. Bukan cuma soal target dan to-do list, tapi soal siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Karaktermu dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Mau nunda atau mulai, mau marah atau sabar, mau scroll atau fokus. Semua itu perlahan membentuk dirimu. Dan ya, kadang itu berarti kamu harus berani melepaskan versi lama dirimu. Versi yang suka cari alasan, yang main aman, yang hidup buat menyenangkan ekspektasi orang lain. Transformasi nggak nyaman, karena nyaman itu biasanya milik versi lama kamu. Tapi keberanian untuk bertumbuh adalah tiket satu arah menuju kehidupan yang kamu impikan. Ingat, kamu nggak perlu ngejar sukses. Jadilah pribadi yang bikin sukses tertarik datang. Karena saat kamu berani jadi versi terbaik dari dirimu, semesta akan bilang, oke, waktunya dia bersinar. Semua orang mau hasil yang luar biasa. Uang banyak, tubuh sehat, hidup damai. Tapi begitu dibilang, ayo bangun pagi, olahraga, kerja fokus, hindari drama, langsung pada bubar jalan. Kenapa? Karena sukses itu bukan cuma soal impian, tapi soal bayar harganya. Dan harga itu bernama disiplin, keberanian, dan akuntabilitas. Disiplin itu bukan penyiksaan diri kok. Justru sebaliknya, itu bentuk cinta ke diri masa depanmu. Kamu bangun pagi bukan karena kamu suka alarm berisik, tapi karena kamu tahu, aku layak punya hidup yang lebih baik. Dan ya, awalnya berat. Tapi lama-lama, disiplin bisa jadi kebiasaan. Bahkan menyenangkan. Serius. Tapi kamu nggak harus jadi Superman sendirian. Perjalanan ini berat kalau kamu jalani sendiri. Temukan partner, mentor, atau komunitas yang bisa dorong kamu saat kamu lelah dan tegur kamu saat kamu mulai malas. Ini bukan soal malu, tapi soal cinta. Karena mereka percaya kamu bisa jadi lebih hebat dari yang kamu pikir. Ingat, kamu selalu punya dua pilihan. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Dan kalau kamu sedang dengar ini, besar kemungkinan kamu bukan kebanyakan orang. Kamu siap jadi versi dirimu yang luar biasa. Dan itu dimulai dari membayar harga yang benar. Kamu nggak bisa ubah sesuatu yang kamu pura-pura nggak lihat. Transformasi sejati selalu dimulai dari satu hal. Jujur total sama diri sendiri. Bukan jujur yang setengah hati, tapi yang kadang bikin kamu ngelus dada sambil bilang, oke, ini emang salah gue. Coba lihat hidupmu sekarang, pagi yang selalu terburu-buru, pengeluaran yang meledak cuma karena diskon 11.11, atau makanan cepat saji yang udah kayak sahabat karib. Hal-hal kecil itu kalau dikumpulin, bisa jadi tembok besar penghambat perubahan. Tapi kabar baiknya, tembok itu bisa kamu bongkar, asal kamu berani mengakuinya dulu.
Ambil pena dan tulis semua kebiasaan yang menurut kamu bikin kamu stuck. Serius. Tulisan itu seperti kaca pembesar yang bisa menelanjangi penyangkalan. Dan jangan takut sama kegagalan. Gagal itu bukan berarti kamu nggak bisa, tapi berarti kamu lagi belajar bagaimana bisa. Pertanyaannya sekarang, setelah gagal, kamu ngapain? Kalau kamu bisa jujur hari ini, kamu udah satu langkah lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu. Karena nggak ada perubahan tanpa kejujuran. Dan kejujuran yang kamu pilih hari ini bisa jadi awal dari hidup yang benar-benar baru. Kamu tahu kan, alam benci kehampaan? Nah, otakmu juga begitu. Kalau kamu cuma membuang kebiasaan jelek tanpa menaruh sesuatu di tempatnya, pikiranmu bakal buru-buru mengisi lubang itu. Biasanya dengan kebiasaan jelek yang sama, atau yang lebih kreatif tapi tetap merugikan. Jadi triknya sederhana, jangan sekadar berkata stop, tapi siapkan pengganti yang lebih seru. Contoh gampang, tombol snooze. Daripada bernegosiasi tiap 5 menit, letakkan ponsel jauh dari jangkauan tangan dan siapkan ritual pagi, sedikit peregangan, segelas air, atau playlist lagu favorit. Begitu kamu berdiri, kamu menang. Hobi belanja impulsif, ganti dengan rencana belanja nakal yang terjadwal. Tiap akhir bulan, kamu boleh belanja apa saja selama masih di anggaran. Rasanya tetap menyenangkan, tapi dompetmu nggak megap-megap. Prokrastinasi, bukannya nonton video kucing dulu. Coba aturan 2 menit. Apapun yang butuh kurang dari 2 menit, kerjakan sekarang. Ajaib, tugas kecil selesai, momentum terbangun. Self-talk negatif, tukar dengan pertanyaan yang memberdayakan. Gimana caranya bikin ini lebih mudah? Otakmu senang memecahkan teka-teki, jadi beri dia teka-teki positif. Semakin kamu mengisi, bukan sekadar menghapus, semakin kuat fondasi identitas barumu. Jangan kaget kalau suatu hari kamu sadar, ternyata aku udah nggak kangen kebiasaan lama ya, karena kamu sibuk menikmati kebiasaan baru yang lebih keren. Banyak orang gagal bukan karena malas, tapi karena buru-buru pengen jadi sempurna. Hari ini semangat banget, bikin to-do list panjang, daftar target 2025, tiba-tiba mau ubah semua aspek hidup. Besoknya, KO total. Jadi kuncinya cuma satu, jangan serakah, mulailah kecil. Cukup pilih 1 atau 2 kebiasaan penting. Misalnya, minum air putih pagi hari, atau 10 menit baca buku sebelum tidur. Terlihat sepele, justru itu kekuatannya. Karena kalau dilakukan tiap hari, yang kecil itu bisa jadi besar. Ingat rumus ajaib, 1% perbaikan setiap hari bisa bikin kamu 37 kali lebih baik dalam setahun. Ini bukan motivasi kosong, ini matematika. Dan ya, kamu akan gagal, kamu akan lupa, kamu akan tergoda ngulang kebiasaan lama. Tapi tenang, itu semua bagian dari proses. Kegagalan itu kayak polisi tidur, bukan buat menghentikanmu, tapi buat ngingetin kamu untuk pelan, sadar, dan tetap jalan. Nggak perlu menunggu momen sempurna, mulailah dengan langkah kecil hari ini. Karena kalau kamu konsisten, yang kecil bisa bikin hidupmu berubah besar. Membasmi kebiasaan buruk itu bukan soal niat doang. Niat doang bikin kamu semangat hari ini, terus lupa besok pagi. Yang kamu butuh adalah strategi. Nah, berikut ini 5 langkah simpel tapi manjur buat ngebunuh kebiasaan lemah yang suka nyusup diam-diam dalam hidupmu. 1. Kenali pemicunya. Setiap kebiasaan buruk pasti punya tombol startnya sendiri. Bisa dari rasa bosan, stres, lapar, atau notifikasi HP. Kalau kamu bisa tahu kapan dan kenapa kebiasaan itu muncul, kamu udah selangkah lebih unggul. 2. Temukan alasan kuat. Kamu butuh alasan yang lebih besar dari rasa malasmu. Bukan cuma aku pengen berubah, tapi aku pengen jadi contoh buat adikku, atau aku pengen sehat supaya nggak ketergantungan obat pas tua nanti. Alasan yang bikin kamu nggak gampang nyerah saat lagi down. 3. Desain ulang lingkunganmu. Lingkungan itu punya kekuatan diam-diam. Kalau kamu lagi diet tapi kulkas penuh camilan, itu kayak minta dijebak. Ganti suasana, letakkan buku di meja, bukan HP. Simpan camilan sehat, bukan yang bikin nyesel. 4. Ganti dengan kebiasaan kuat. Ingat prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya. Jangan kosongin, tapi gantiin.
Kalau biasanya kamu scrolling sebelum tidur, ganti dengan journaling 5 menit. Bukan sekadar berhenti, tapi berganti arah. 5. Bersabar dan konsisten. Perubahan itu bukan sulap. Kadang kamu ngerasa stuck, padahal akar kebiasaan baru sedang tumbuh. Jadi jangan buru-buru panen, sabarin aja. Ingat, proses itu teman, bukan musuh. Kalau kamu jalanin kelima langkah ini dengan sabar dan niat yang kuat, kebiasaan lemahmu bukan cuma berkurang, mereka bisa jadi kenangan masa lalu. Kalau hidup itu rumah, maka disiplin dan identitas diri adalah dua tiang utamanya. Tanpa keduanya, bangunan hidupmu goyah diterpa angin godaan, dari rebahan tanpa ujung sampai drama self-doubt yang gak kelar-kelar. Disiplin itu bukan soal jadi robot tanpa perasaan. Disiplin itu bentuk cinta, cinta terhadap versi terbaik dari dirimu yang belum lahir. Setiap kali kamu bangun pagi walau pengen snooze atau nolak godaan cemilan tengah malam, kamu lagi bilang ke masa depanmu, aku jagain kamu, tenang aja. Tapi disiplin sendirian gampang jebol kalau kamu masih merasa, aku ini orang yang nggak konsisten, atau aku tuh mageran sejak lahir. Nah, disinilah pentingnya identitas diri. Saat kamu mulai bilang ke diri sendiri, aku ini orang yang bertanggung jawab, kamu lagi menanamkan fondasi baru yang kuat banget. Identitas itu bukan datang dari pengumuman megah atau bio Instagram. Itu dibentuk dari kebiasaan kecil yang diulang terus. Mau jadi pribadi yang rajin, ya mulai dari merapikan tempat tidur. Mau jadi lebih sehat, ya mulai dari 1 gelas air putih tiap pagi. Kecil, tapi konsisten. Dan ingat, kamu nggak perlu jalan sendirian. Cari teman seperjalanan, komunitas, atau siapapun yang bisa saling dorong dan ngingetin dengan cinta. Kadang, satu kalimat dari orang lain bisa nyelamatin kamu dari jebakan malas seharian. Disiplin membawamu ke jembatan perubahan. Identitas membuatmu betah tinggal di sisi baru yang lebih kuat. Kombinasi keduanya, bikin hidupmu berubah, pelan tapi pasti. Kalau perubahan itu seperti naik tangga, maka jangan berharap bisa sampai lantai 10 dengan sekali lompat. Kamu bakal ngos-ngosan, jatuh, dan akhirnya nyalahin tangganya. Padahal kuncinya simple. 1 langkah kecil, ulang terus, sambil nikmati pemandangan. Proses itu bukan musuh, tapi sahabat. Kadang menyebalkan, kadang membosankan, tapi dia setia nemenin kamu menuju versi terbaikmu. Yang bikin gagal itu bukan lambat, tapi menyerah. Jadi jangan buru-buru pengen hasil instan. Fokus ke satu hal, apakah aku lebih baik dari diriku kemarin? Identitasmu itu api. Api kecil yang kamu rawat dari dalam. Bisa jadi belum terang banget, tapi hangatnya udah mulai kerasa. Jangan biarin angin keraguan atau omongan orang lain memadamkannya. Api kecil yang dijaga bisa jadi nyala besar yang menginspirasi banyak orang. Lingkungan juga punya peran penting. Kalau kamu terus dikelilingi orang yang bilang, nggak usah repot-repot berubah, lama-lama kamu percaya. Ubah lingkunganmu jadi ladang subur buat pertumbuhan. Temukan orang-orang yang nggak cuma dukung kamu, tapi juga nyulut semangat kamu saat mulai redup. Ingat, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan, walau pelan, walau sering jatuh, tapi bangkit lagi. Dan kalau kamu udah nonton sampai sini, percayalah, kamu udah lebih kuat dari yang kamu kira. Tetap jaga apimu, nikmati prosesnya, dan jalan terus. Kamu bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.